Apa sih teori pembelajaran abad 21? Menurut Gali Pambudi tahun 2022, pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk membiasakan keempat keterampilan belajar, yakni 4C. Yakni dalam bahasa Indonesia yang pertama yakni daya cipta dan inovasi. Daya cipta dan inovasi, di dalam elemen ini siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman sekelas secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang kedua yaitu kerjasama. Elemen ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dan individu. Yang ketiga yaitu komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dalam elemen ini, siswa mampu melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensi. Elemen ini merupakan elemen paling penting pada pembelajaran abad 21 ini. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara dedukatif dan indukatif secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Siswa akan memakai elemen ini untuk memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Konsep pembelajaran abad 21. Menurut Yana 2013, untuk mampu mengembangkan pembelajaran abad 21 terdapat 4 konsep, yakni baik. Yang pertama yaitu tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran. Sebagai fasilitator dan pengelola kelas, maka tugas guru yang penting adalah dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP haruslah baik dan detail serta mampu menjelaskan semua proses yang akan terjadi dalam kelas, termasuk proses penilaian dan target yang ingin dicapai. Dalam penyusunan RPP, guru harus mampu mengkombinasikan antara target yang diminta dalam kurikulum nasional, pengembangan kecakapan abad 21 atau karakter nasional, serta pemanfaatan teknologi dalam kelas. Yang kedua, masukkan unsur berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Teknologi dalam hal ini khususnya internet akan sangat memudahkan siswa untuk memperoleh informasi dan jawaban dari persoalan yang disampaikan oleh guru. Untuk permasalahan yang bersifat pengetahuan dan pemahaman, bisa dicari solusinya dengan sangat mudah dan ada kecenderungan bahwa siswa hanya menjadi pengumpul informasi.
Guru harus mampu memberikan tugas di tingkat aplikasi, analisa, evaluasi, dan kreasi. Hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membaca informasi yang mereka kumpulkan sebelum menyelesaikan tugas dari guru. Yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, pembelajaran berbasis keingintahuan atau inquiry-based learning, serta model pembelajaran silang atau jigsaw, maupun model kelas terbalik atau flipped classroom, dan diterapkan oleh guru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa atau learning experience. Satu hal yang perlu dipahami bahwa siswa harus mengerti dan memahami hubungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Siswa harus mampu menerapkan ilmunya untuk mencari solusi permasalahan dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu integrasi teknologi. Sekolah di mana siswa dan guru mempunyai akses teknologi yang baik harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Siswa harus terbiasa bekerja dengan teknologi seperti layaknya orang yang bekerja. Seringkali guru mengeluhkan mengenai fasilitas teknologi yang belum mereka miliki. Satu hal saja bahwa pengembangan pembelajaran abad 21 bisa dilakukan tanpa unsur teknologi. Yang terpenting adalah guru yang baik bisa mengembangkan proses pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Namun, tentu saja guru harus berusaha untuk menguasai teknologinya terlebih dahulu. Hal yang paling mendasar yang harus diingat bahwasannya teknologi tidak akan menjadi alat bantu yang baik dan kuat apabila pola pembelajarannya masih tradisional. Prinsip pokok pembelajaran pada abad 21. Menurut Jennifer Nichols 2013, ada 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21, yakni pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pengembangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa yang ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupa mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus kolaboratif. Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan orang mereka. Yang ketiga, pembelajaran harus memiliki konteks. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa berhubungan dengan dunia nyata. Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Yang keempat, sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah
dapat memfasilitasi siswa untuk melibat dalam lingkungan sosialnya, misalnya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kemudian, model pembelajaran dan peran pendidikan abad 21. Model pembelajaran menurut PJBL atau pembelajaran berbasis Daryanto 2009-407. Project Based Learning merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada siswa yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Yang kedua, Inquiry Based Learning atau penyelidikan Gulo 2005. Inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Kemudian peran pendidik. Yulianto 2006-1. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang ikut menentukan arah kualitas pendidikan. Peran pendidik tidak bisa dihilangkan begitu saja. Apalagi pendidik bukan semata-mata hanya mengejar, tetapi dia juga mendidik. Sebagai pengajar, pendidik tidak hanya berperan dalam menyampaikan ilmu, tapi juga berkewajiban melakukan evaluasi pengelola kelas, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperbolehkan. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.